Shalom mitra misi. Seringkali kita berpikir apa yang menjadi tujuan hidup saya. Kita akan belajar tentang apa yang menjadi tujuan utama hidup kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Melalui ayat ini kita diberitahu tentang tujuan utama hidup kita. Sebagaimana dikatakan, karena Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Maksudnya dari teks ini bahwa tujuan utama hidup adalah agar Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan segala bangsa di muka bumi. Itu sebabnya bahwa penginjilan dunia harus menjadi prioritas utama dari tujuan hidup kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dunia ini ada dua tipe orang Kristen. Tipe yang pertama adalah orang Kristen duniawi atau typical Kristen. Apa itu typical Kristen? Yaitu orang Kristiani yang memandang dunia sebagai sarana bagi keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah orang Kristen dunia atau Kristen Alkitabiah. Kristen Alkitabiah ialah orang percaya biasa yang hidupnya telah diubahkan oleh visi yang luar biasa. Mereka melihat dunia ini seperti Allah melihatnya, bahkan ia rindu mengambil bagian dari program kerajaan Allah sekecil apapun. Itulah Kristen Alkitabiah. Menjadi orang Kristen dunia atau orang Kristen Alkitabiah bukanlah suatu peristiwa sesaat. Tetapi menjadi Kristen dunia adalah perjalanan seumur hidup dari hari demi hari hingga Tuhan memanggil kita. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Dr. David Bryan mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi orang Kristen Alkitabiah. Orang Kristen Alkitabiah yang pertama dimulai dengan menangkap visi Allah, atau yang disebut dengan tahap motivasi. Yang kedua, langkah yang kedua menjadi Kristen dunia adalah yang kita sebut dengan langkah integrasi atau memelihara visi atau keep the vision. Dan langkah yang ketiga adalah langkah mentaati visi atau langkah spesialisasi. Memang mudah dari menangkap visi ke mentaati visi, begitu gampang. Tetapi Dr. David Bryan pastikan Anda tidak melewati langkah kedua. Apa itu? Yaitu langkah integrasi. Nanti saya akan menjelaskan betapa pentingnya langkah integrasi itu sehingga kita bisa menjalani hidup yang bertujuan dalam kehidupan dari hari ke hari sampai Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada bidang-bidang yang berbeda yang saling terkait. Bahkan bidang-bidang itu bersaing untuk mendapat waktu dan tenaga Anda. Contohnya dalam lingkaran kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita perlu punya waktu untuk keluarga. Kita perlu memperhatikan keluarga. Tetapi kita juga perlu memikirkan pekerjaan, karier kita harus semakin baik. Dan tidak hanya karier, kita sebagai orang Kristen dituntut untuk setia, mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Namun juga sebagai orang Kristen yang menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, kita harus aktif dalam kegiatan masyarakat. Dan kita juga sebagai orang Kristen dunia atau Kristen Alkitabiah perlu terus pengembangan pribadi sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus. Dan kita tahu juga untuk menjaga kebugaran, kesehatan sebagai orang Kristen dunia, agar kita dapat melayani Tuhan dengan baik,
kita perlu olahraga, rekreasi. Nah, karena kita sudah mendengar berita-berita misi, khotbah-khotbah misi dalam Alkitab, kita juga perlu terlibat dalam pelayanan misi. Artinya inilah bidang-bidang yang saling bersaing, perlu mendapat waktu dan tenaga kita. Nah, apakah sebagai orang Kristen dunia bidang-bidang ini seperti ini hanya bagian yang kita harus jalani dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen dunia, tentu kita tidak menjalani hidup dari bagian-bagian ini secara terpisah. Hal ini tentu keliru diagram ini. Nah, sebagai orang Kristen dunia, hidup kita harus terintegrasi pada satu tujuan. Sebagaimana dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Hidup yang terintegrasi pada satu tujuan sebagai kehidupan orang Kristen dunia harus menempatkan amanat agung, misi Allah itu di pusat kehidupan kita. Sebagai orang Kristen dunia, kita tidak mengabaikan keluarga. Dan orang Kristen dunia harus membawa keluarga kita untuk mengambil bagian dalam misi sedunia. Demikian juga pekerjaan. Boleh makin tinggi, karya kita makin baik. Pekerjaan kita harus terlibat, terintegrasi, menjadi bagian dari pekerjaan misi sedunia. Demikian juga gereja. Gereja bukan hanya kita ikut aktivitas ibadah, tapi ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan gereja, kita harus terlibat misi sedunia. Demikian juga kegiatan masyarakat maupun pengembangan pribadi dan juga olahraga serta rekreasi. Semua bidang kehidupan ini harus terintegrasi untuk tujuan Allah misi bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang Kristen dunia tadi kita sudah belajar dari Dr. David Bryan ada 3 tahap. Yang pertama, menangkap visi. Melalui apa kita bisa menangkap visi Allah, hati Allah bagi segala bangsa? Tentu melalui Alkitab, kita membaca, merenungkan, kita menggali, kita belajar, kita menafsirkan, kita mengadakan penelaan Alkitab, juga peristiwa-peristiwa masa kini, bahkan kita bergabung dalam doa misi. Juga hubungan dengan pekerja misi, kunjungan langsung kepada misionari atau orang-orang yang terlibat misi, ikut persekutuan misi, pemberian misi, pertemuan dengan utusan-utusan Injil, atau juga sengaja kita memilih gaya hidup yang bermisi sehingga kita dapat menangkap visi Allah. Ada satu kursus atau seminar yang sangat bagus yang disebut dengan kursus Kairos, dan melalui kursus ini kita dibukakan hati Allah untuk segala bangsa, dan semua orang yang pernah mengikuti kursus Kairos akan menangkap visi Allah bagi segala bangsa. Yang kedua, yang disebut dengan tahap memelihara visi, keep the vision, atau tahap integrasi. Integrasi berarti menjadikan Kristus dan amanatnya bagi segala bangsa sebagai sentral dalam kehidupan kita. Maksudnya kita mengambil visi dan mulai mengerjakannya dalam perjalanan kita hari demi hari bersama Yesus. Kita mulai menata ulang kehidupan kita. Kita menata ulang cara berpikir kita, menata ulang prioritas hidup kita. Bahkan kita memfokuskan kembali aktivitas kita kepada tujuan keselamatan suku-suku bangsa, menyelaraskan kerinduan kita sebagaimana kerinduan Allah, yaitu segala suku bangsa dapat diselamatkan. Dan bagian yang terakhir untuk menjadi orang Kristen dunia, yaitu yang disebut tahap spesialisasi, atau kita mentaati visi Allah. Mentaati visi ini ada beberapa hal. Kita bisa juga mendengar suara Tuhan. Kita terlibat pada panggilan, yaitu kita disebut sebagai utusan, pergi memberitakan Injil, baik pada kelompok suku yang di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mungkin kita tidak mengambil bagian untuk pergi sebagai utusan Injil lintas budaya, tetapi kita juga bisa mentaati visi Tuhan sebagai pengutus, yaitu artinya kita mendoakan yang pergi dan memberi dukungan keuangan yang pergi. Bapak Ibu tahu dalam pekerjaan misi, yang pergi dan yang memberi dukungan sama pentingnya di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir,
kita bisa mentaati visi Tuhan, melayani sebagai penggerak atau mobilisator. Nah, mobilisator adalah sangat penting, yaitu mengajak sebanyak mungkin orang menemukan bagiannya dalam pekerjaan misi. Karena pekerjaan misi tidak bisa dikerjakan sendiri, harus melibatkan sebanyak mungkin orang agar jiwa-jiwa atau suku-suku yang belum diselamatkan dapat diselamatkan. Bagaimana kita dari orang tipikal Kristen agar bisa diubahkan menjadi biblical Kristen atau Kristen Alkitabiah? Yang pertama, ikutilah pemuritan yang baik dan pemuritan yang sungguh-sungguh memberi visi kepada bangsa-bangsa. Buatlah kurikulum pemuritan yang sebagaimana Yesus mengajarkan, supaya mereka yang dimuridkan mentaati segala yang diperintahkan Tuhan, terlibat amanat agungnya ke seluruh dunia. Dan yang kedua, reedukasi Kristen atau pendidikan ulang bagi tipikal Kristen. Mungkin yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, hingga 50 tahun jadi Kristen. Kita hanya berputar-putar dalam gereja, berputar-putar dalam lingkungan sendiri. Mulai kita mengikuti pendidikan ulang melalui seminar misi, kursus Kairos, atau seminar-seminar yang merubah cara pandang kita. Sehingga dari tipikal Kristen kita diubah menjadi biblical Kristen. Yang terakhir, terus mengevaluasi hidup sesuai standar Kristen yang Alkitabiah. Seringkali dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ada banyak godaan yang mengalihkan kita untuk tidak fokus kepada tujuan misi. Terus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan evaluasi. Sudahkah hidupku, hidup keluargaku, gerejaku selaras dengan hati Allah bagi segala bangsa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin.